Pro 1 RRND pagi hari ini menyempatkan waktunya. Ya, Pak Adi, terkait dengan Komisi Perlindungan AIDS ini KPA Provinsi NTT bahwa ada kegiatan ya yang sudah terjadi pada tanggal 13 sampai 15 kalau tidak salah ya. Iya. Ini maksud dan tujuan dari kegiatan ini apa, Pak Adi? Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi buat semua, dan perlu kami koreksi sedikit bahwa KPA itu Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT. Dan tujuan dari kita melakukan pendampingan terhadap orang dengan HIV dan AIDS itu sangat penting, sehingga pendampingan orang dengan HIV AIDS itu sangat harus dilakukan. Itu sama dengan teman-teman ketika ada program TBC harus ada pendamping minum obat. Sedangkan untuk HIV AIDS itu lebih jauh dari hanya pendamping minum obat. Karena untuk menerima status HIV seumur hidup itu butuh membuka diri secara baik untuk mau menerima status. Kemudian dengan tingginya stigma, itu juga stigma masyarakat, stigma diri, stigma keluarga, itu membuat teman-teman orang dengan HIV yang baru tahu status itu terasa seperti dunia itu mau kiamat saja. Maka pendampingan orang dengan HIV/AIDS oleh teman-teman yang juga berlatar belakang sebagai orang dengan HIV yang sudah minum obat secara baik dan sudah menjadi role model, disinilah sangat penting. Sehingga pelatihan kemarin itu tujuannya yang pertama, kita tingkatkan pengetahuan dan keterampilan dari teman-teman pendamping orang dengan HIV/AIDS atau pendamping sebaya, supaya mereka bisa mengasistensi, bisa mendampingi teman-teman yang baru tahu status, baik di rumah sakit dan juga melakukan kunjungan rumah kepada teman-teman orang dengan HIV. Jadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagai pendamping orang dengan HIV. Itu tujuannya. Oke, Pak Adi, yang terlibat dari kegiatan ini peserta ODA sendiri itu berapa, Pak? Ya, kemarin itu kita 22 kabupaten, setiap kabupaten satu orang saja. Memang satu orang saja karena memang bergantung dari pendanaan dari kami di KPA Provinsi, karena itu tanggungan KPA Provinsi, sehingga setiap kabupaten satu saja. Nah, memang perlu saya tambahkan sedikit bahwa kenapa harus ada pendampingan, tadi latar belakang saya sudah sampaikan, dan perlu saya sampaikan lagi bahwa dari total kasus yang kita temui, teman-teman orang yang dengan HIV/AIDS yang sedang lagi minum obat itu baru 2.629 orang. Sementara kasus yang ditemukan itu sudah 7.000 lebih. Nah, sehingga memang sangat penting untuk adanya pendamping minum obat supaya mereka tidak lari dari minum obat. Banyak kasus, banyak teman-teman orang dengan HIV/AIDS yang kemudian lari karena dia merasa harus minum obat seumur hidup, dia mencari alternatif lain. Adakah obat tradisional yang bisa mematikan virus ini, dan tidak ada. Padahal sampai hari ini tidak ada seperti itu. Sampai hari ini hanya pengobatan yang disiapkan oleh pemerintah lewat rumah sakit antiretroviral itu. Jadi ini sangat penting. Kita memang hanya setiap kabupaten cuma satu orang, tapi bayangkan satu orang, kalau ND itu kasus kami per Maret 2021 itu 200 lebih. Itu di data di provinsi. Itu untuk ND saja total kasus begitu. Bagaimana satu orang bisa mendampingi sampai 285 orang? Itu memang sangat tidak mungkin dengan geografi, topografi yang ada di NTT. Ada kepulauan, kayak Pulau ND dan lain sebagainya. Memang hanya 22 orang saja yang bisa kita asistensi saat ini. Kita sangat berharap bisa diambil alih juga oleh pemerintah daerah dengan penganggaran yang cukup, sehingga teman-teman ini bisa dibantu transportnya dalam mendampingi orang dengan HIV/AIDS yang saat ini di masa pandemi tetap meningkat secara signifikan. Ya, ini Pak Adi antusias dari 22 ODA ini dari 22 Kabupaten Kota NTT bagaimana? Ya, antusias mereka sangat luar biasa karena memang mereka
kemarin datang itu ada yang sudah punya pengalaman mendampingi, ada yang belum. Yang sudah punya pengalaman mendampingi kemarin itu kita juga menjadikan mereka sebagai narasumber dengan metode yang ada, saling berbagi, sharing selain dari narasumber, fasilitator, di antara mereka saling sharing. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Teman-teman yang baru mau mendampingi dan barusan mendampingi itu merasa mereka mendapatkan support yang sangat luar biasa. Okay. Ada peserta yang pada saat hari pertama serasa mau menangis dari kabupaten karena dia berpikir selama ini hanya di kabupaten dia dan beberapa orang saja. Padahal ternyata setelah dikumpulkan di tingkat provinsi, banyak orang, banyak yang senasib dengan dia dan menjadi motivasi bagi dia untuk lebih baik dalam melakukan pendampingan terhadap teman-teman peserta kita yang baru terinfeksi maupun mereka yang sudah terinfeksi HIV lama. Jadi banyak cerita di situ ya Bapak ya? Sangat banyak cerita. Dan disitulah peran penting dari pendamping untuk saling berbagi pengalaman terkait pendampingan. Ya, ini yang terakhir Pak Adi, kira-kira harapan dari kegiatan ini apa? Harapan kami dari pelatihan ini setelah kembali ke masing-masing kabupaten, nanti setiap mereka itu dapat berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten, berkoordinasi dengan layanan kesehatan khususnya di divisi T, di tes HIV, klinik tes HIV dan klinik pengobatan, sehingga mereka dapat berperan aktif mendampingi ODA baru, orang dengan HIV baru yang baru ditemukan di rumah sakit, dan berlanjut melakukan pendampingan untuk terima status sampai pada adanya dogma bahwa HIV cukup di mereka. Boleh sampai ke istri, anak atau suami, anak, keluarga dan siapapun. Dan itu kami sangat berharap mereka kembali, mereka bisa beraktivitas sebaik mungkin dan bisa mendapat respons positif dari daerah, sehingga mereka juga bisa lebih luasa untuk menjangkau teman kita yang jauh dengan geografi topografi kita di Nusa Tenggara Timur ini. Iya, itu kurang lebih harapan kita. Iya, terima kasih Pak Adi ya atas waktunya bersama Pro 1 RRIND pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat berakhir pekannya bersama keluarga. Iya, terima kasih juga. Selamat pagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar Pro 1 dimanapun